Kalau kita pergi ke Jawa Timur ya dan berkunjung ke candi-candi, itu kalau kita bandingkan dengan candi-candi di Jawa Tengah tuh memang beda. Tampilan arsitektur, gaya bangunan itu memang beda. Di candi-candi Jawa Tengah memang sepintas terbuat dari batu ya, banyak. Di candi Jawa Timur itu ada yang dari batu, ada yang dari bata. Terutama pada masa Majapahit itu umumnya dari bata umumnya. Nah, bentuk arsitekturnya itu beda. Bentuk candi Jawa Timur itu lebih ramping dengan atap menjulang tinggi ke atas. Atap itu dinamakan prasada atau menara. Sementara atap Jawa Tengah, candi Jawa Tengah itu piramidal, tidak terlalu tinggi, ada tingkatan, diakhiri kemuncak. Mengapa kerampingan itu terbentuk di Jawa Timur? Karena bagian kaki candinya itu sempit. Sementara di Jawa Tengah bagian kaki candinya lebar. Bagian kaki candinya lebar, tubuh candi tidak terlalu tinggi, atapnya juga tidak terlalu tinggi. Jadi kesannya tambun, pendek, lebar. Di Jawa Timur lain, candinya, kakinya agak sempit, tubuhnya ramping, atapnya mengecil ke atas. Jadi sering disebut candi-candi Jawa Timur itu berkesan bangunan ramping. Dalam bentuknya ada dua macam atap. Atap yang sama dengan tubuh dan kakinya, yaitu bata atau batu, terus sampai menjulang. Ada yang atapnya itu kaki tubuh dari bahan yang mudah rusak atapnya. Jadi kalau kita ke sana melihat Candi Jago misalnya, atau melihat Candi Panataran, sekarang tidak beratap lagi. Karena dulu atapnya dari bahan yang mudah rusak, yaitu kayu, bambu, ijuk, dan seterusnya. Itu kesan pertama ya, kesan si pengamat terhadap bangunan-bangunan candi yang berbeda di Jawa Tengah, klasik tua, dan Jawa Timur, klasik muda. Ada satu jenis bangunan lagi, yaitu bangunan punden berundak, atau sering saya sebut Candi Meru. Punden berundak itu ada di lereng-lereng gunung. Misalnya yang terbanyak dijumpai adalah lereng Gunung Penanggungan. Di lereng baratnya itu kita jumpai puluhan punden berundak. Mungkin di atas 70. Ada yang masih utuh, ada yang relatif utuh, ada yang sudah runtuh teras-terasnya. Terasnya itu ada 3. Diakhiri di puncak itu ada teras pendek, teras rendah untuk alas dari 3 altar persajian. Jadi punden berundak itu tidak punya bilik candi. Punden berundak itu tidak punya ruangan gitu. Semuanya terbuka. Peziarah datang, dia bisa melakukan pemujaan di halaman punden atau naik di teras ketiga, duduk di depan 3 altar persajian. Apa yang dipuja? Sama dewa. Cuma kalau di candi-candi, dewa terasa jauh karena berada di puncak-puncak gunung atau di Swarloka. Tetapi di Penanggungan, Argopuro, di Pegunungan Iyang, di Jawa Timur itu konsepnya dewa-dewa itu berada di puncak gunung. Jadi melakukan pemujaan di punden berundak itu dekat sekali dengan dunia kayangan. Kayangannya terbuka dan dewa-dewa bisa turun bersemayam. Seakan-akan duduk di altar-altar persajian itu. Seakan-akan menempati altar persajian itu, dan kemudian para peziarah melakukan pemujaannya. Itu dulu dari sudut arsitektur. Candi itu tidak kosong dindingnya. Baik di Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur, dinding candi itu senantiasa diisi dengan hiasan yang dinamakan relief. Nah, relief ini mengisi bidang-bidang kosong, mengisi tembok-tembok dinding yang bisa dipahati. Di dalam kajian yang sudah dilakukan dalam arkeologi Hindu-Buddha ada 2 macam relief, yaitu relief cerita dan yang kedua relief hias.
Relief cerita ini kalau ditiadakan dari bangunan tidak akan mengganggu kesakralan karena dia semata-mata cerita penghias. Tapi kalau relief ornamen kalau ditiadakan tuh akan mengganggu karena biasanya relief ornamen itu, relief hias itu menekankan kesucian bangunan. Mari kita lanjutkan ya. Kalau relief hias itu misalnya apa? Deretan bunga, kemudian apalagi deretan swastika atau bentuk-bentuk pahatan meander atau juga kalpataru. Relief-relief kalpataru ya dan relief-relief parijata yang ada menghiasi dinding candi, gentong-gentong, purnagata itu termasuk relief hias. Tapi kalau relief cerita di Jawa Tengah itu ya kita tahu ada di Borobudur ya, ada relief cerita Karma Wibangga, Lalita Wistara, Jataka Wadana dan seterusnya. Di Candi Prambanan ada cerita Ramayana dan Kresnayana. Dua candi itu di Jawa Tengah yang relief hiasnya cukup lengkap. Bagaimana di Jawa Timur? Candi-candi Jawa Timur juga sama, dihias dengan ornamen, relief ornamen dan juga relief cerita. Cuma saja candi-candi di Jawa Timur relief ceritanya jauh lebih banyak. Relief ceritanya lebih bervariasi. Tidak hanya cerita-cerita yang berasal dari kitab-kitab India, tetapi juga gubahan-gubahan pujangga Jawa kuno sudah diterapkan sebagai relief cerita di dinding candi. Misalnya apa? Selain saduran dari Ramayana, misalnya di Candi Induk Panataran, maka di Candi Induk Panataran juga ada Kresnayana di atasnya. Tetapi di pendopo terasnya, pendopo teras 2 di Panataran, ada cerita lokal yang tidak dikenal di India, yaitu cerita Panji, cerita Si Tanjung, dan cerita Bubuksa Gagang Aking. Cerita Bubuksa Gagang Aking ditemukan juga di Candi Surawana. Ada Bubuksa Gagang Aking, ya, ada cerita Sri Tanjung dan cerita Panji. Di Candi Jago, misalnya juga ada cerita tentang hewan, Tantrika Mandaka, ada cerita Kunjara Karna, ada cerita Sudamala di Candi Tegowangi. Cerita itu gubahan pujangga Jawa lokal. Jadi bentuknya kalau ditemukan dalam bentuk manuskrip bukan lagi kakawin atau kawya India, tetapi bentuknya lebih berupa puisi-puisi prosodi lokal, prosodi Jawa kuno yang namanya kidung. Makanya kita mengenal ada kidung Sudamala, kidung Sorandaka, kidung Sunda dan seterusnya. Jadi ada aturan berpuisi dengan membacanya 4 nada. Nah itu lokal temuan Majapahit sendiri. Jadi kisah-kisah yang dipahatkan di candi itu tentu saja pilihan. Relief-relief cerita di candi itu pilihan. Tidak sembarangan si Rupakara atau Silpin itu memahatkan relief di candi. Apa sih fungsi relief kalau begitu? Fungsi relief itu setidaknya sebagai berikut. Yang pertama, relief hias atau relief cerita itu memperindah bangunan candi. Jelas itu ya. Yang kedua, relief cerita terutama itu merupakan suatu ekspresi didaktik pendidikan bagi para pengunjung, bagi para penziarah. Para penziarah dibimbing oleh para brahmana ya untuk membaca rame-rame. Yang ketiga, itu adalah dokumentasi dalam bentuk rupa. Jadi kita mengenal manuskrip, tapi kita juga mengenal cerita dalam bentuk rupa. Ya, jadi akhirnya kita mengetahui, oh ini bentuk rupanya seperti ini panjang. Manuskripnya ini ada perbedaan, itu masalah untuk dikaji lagi. Kenapa ada perbedaan penggambaran antara yang di manuskrip dan yang ada di cerita, begitu. Dan yang keempat adalah untuk pengajaran. Pengajaran itu apa? Jadi kalau kita baca manuskrip paling 1 orang 1 manuskrip. Tetapi kalau kita membaca relief
Bisa 5 orang, 6 orang, bisa rame-rame membaca relief. Ceritanya bisa masuk. Jadi tidak satu manuskrip satu orang begitu. Jadi itu antara lain beberapa fungsi dari relief cerita di candi-candi, baik candi Jawa Tengah ataupun candi Jawa Timur. Masalah sinkretisme ini menarik ya untuk dibicarakan. Sinkretisme itu gampangnya perpaduan ya dari dua atau lebih dalam hal religi, maka perpaduan dua religi atau lebih sebenarnya ada yang bilang bukan sinkretisme tetapi paralelisme, kesejajaran saja, ada elemen-elemen yang sejajar. Jadi tidak sepenuhnya bergabung. Ada yang menyatakan dualisme, begitu. Ya, jadi tergantung sarjana ahli kebudayaannya. Dia melihat dari perspektif mana. Baiklah, yang dikenal itu sinkretisme. Pada masa Majapahit memang yang dikenal itu dua agama besar, yaitu Hindu Saiwa dan Buddha Mahayana. Di sini kedua agama itu padahal punya institusi masing-masing. Hindu Saiwa dipimpin oleh Dharma Jaksa Ingka Saiwan, Buddha dipimpin oleh Dharma Jaksa Kasogatan. Lalu ada agama ketiga, itu kegiatan ya, kegiatan religi yang dipimpin oleh Mantri R. Haji. Mantri R. Haji itu mengampu kegiatan para pertapa dan resi. Nah, tapi dua agama besar tadi sebenarnya punya elemen sendiri, punya institusi sendiri, punya pejabat tinggi sendiri. Dua-dua itu di bawah naungan Raja Majapahit. Buktinya apa? Candinya juga beda. Ada candi Siwa, ada candi Buddha. Walaupun candi Buddhanya ya tidak terlalu banyak. Namun yang menarik adalah pernyataan Putan Tular di dalam kitab Sota Soma. Dia menyatakan bahwa salah satu frasa yang terkenal adalah Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Mangrua. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi satu. Nah, ada kelanjutannya, tidak ada agama yang mendua. Itu berkenaan dengan Hindu dan Buddha. Ya, frasa itu kemudian diambil oleh Insinyur Soekarno untuk simbolik dari di bawahnya burung Garuda itu Bhinneka Tunggal Ika. Memang cocok, terasa. Kita kembali ke pendapatnya Tan Tular. Jadi sebenarnya yang Tanhana, Dharma, Mangrua itu Saiwa Tattwa dan Bauddha Tattwa. Jadi hakikat Buddha dan hakikat Siwa yang tertinggi, yang dianggap bersatu. Tetapi di bawahnya tetap punya institusi masing-masing, tetap punya umat masing-masing, tetap punya candi masing-masing. Ada beberapa candi yang mencirikan Saiwa Tattwa dan Bauddha Tattwa, yang mempunyai ciri Hindu, Saiwa, dan juga mempunyai ciri Buddha, Mahayana, Tantrayana, yaitu satu, Candi Jawi, Jajawi di Pasuruan. Yang kedua, Candi Jago di Malang. Itu mempunyai ciri kebudaan dan ciri kehinduan. Yang ketiga itu adalah Candi Induk Panataran sendiri. Walaupun Candi Induk Panataran itu kelihatannya Hindu dan memuja Siwa, tetapi unsur-unsur Buddhanya ada. Satu lagi candi yang mempunyai bentuk perpaduan Hindu dan Buddha adalah Candi Jabung atau Bajrajina Parimitapura di Probolinggo. Nah, itu memang ada monumen-monumen arkeologis yang menyimpan unsur Hindu dan menyimpan unsur Buddha. Jadi pada masa Majapahit itu sebenarnya kalau kita telisik dengan baik, maka religi yang berkembang pada masyarakat masa itu ada Saiwa Paksa, Bauddha Paksa ya, atau Buddha, Siwa Buddha, tadi perpaduan Siwa Buddha, lalu ada agama kaum Resi. Dan yang terakhir, penelitian baru saja terjadi, yaitu ada sekelompok masyarakat yang jauh di pedalaman, jauh dari keramaian, di kampung-kampung, yang memuja Grama Dewata. Apa itu Grama Dewata? Grama Dewata itu dewa-dewa kampung.
dewa-dewa setempat. Siapa dia? Bukan dari India, bukan Hindu, bukan Buddha, tetapi adalah leluhur. Leluhur mana? Leluhur kita sendiri, leluhur bangsa Indonesia sendiri, dari konsep ancestor worship dalam masa megalitik. Nah, pada masa Hindu Buddha diekspresikan menjadi arca-arca. Arca-arcanya berciri berbusana seperti bergelang, berkalung, berkain seperti arca-arca masa itu. Cuma tidak bisa diidentifikasikan dia Hindu atau dia Buddha. Dialah Grama Dewata. Ciri kedua adalah kurang proporsional. Jadi Grama Dewata cirinya juga kalau digambarkan tidak begitu proporsional. Baik, pada masa Islam datang, berkembang di Jawa, Majapahit surut perannya dan akhirnya hilang, digantikan oleh perkembangan kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian Majapahit sebagian dibawa ke Bali dan dikembangkan terus di Bali. Di Bali tidak semata-mata mempertahankan kebudayaan dan tradisi Majapahit. Di Bali juga dikembangkan mencari jalannya sendiri, sehingga terlihat di penataan keraton berbeda, di ornamen relief berbeda, di penataan pura masih kelihatan sama dengan Panataran, tapi sudah ditata lagi dengan baik. Pada masa perkembangan awal Islam di tanah Jawa, ada kesinambungan budaya Majapahit pada masa perkembangan Islam di Jawa, tetapi di bidang yang tidak mengganggu akidah Islamiyah. Jadi di bidang apa? Di bidang arsitektur profan misalnya. Kalau kita lihat di kuburan-kuburan para wali, di makam-makam tokoh agama, ada pintu gerbang yang dua itu namanya Candi Bentar. Ada juga pintu gerbang yang beratap yang namanya Kori Agung. Nah, bentuk Candi Bentar, bentuk Kori Agung itu sebenarnya sudah dikenal dalam zaman Majapahit. Misalnya Candi Beringin Lawang dan Candi Bajang Ratu di Trowulan. Itu ya. Lalu bunga padma dalam ornamen itu juga sudah dikenal banyak dan dipertahankan sebagai bentuk hiasan pada beberapa dinding, pagar, makam-makam Islam. Ya, bentuk pagarnya sendiri yang ada padu raksa, ada candi laras. Itu juga biasa sudah dikenal dalam masa Islam. Tetapi tentu saja pembuatan relief dan arca ya tidak boleh lagi, karena itu kan tidak sejalan dengan pemikiran Islam. Tempat yang bertingkat, berundak. Pada masa Hindu Buddha banyak bangunan suci candi itu didirikan di bukit, di tempat berundak. Itu tetap ada dan diteruskan pada masa Islam. Ingat saja makam Sunan Giri di bukit, makam Sunan Gunung Jati dari namanya kelihatan tuh berada di atas bukit. Bahkan makam Sunan Tembayat dan makam Raja-Raja Jogja Solo di Imogiri juga di atas bukit. Itu kesinambungan dari masa sebelumnya. Atap tumpang pada masjid itu juga merupakan atap tradisional asli yang sebenarnya itu melanjutkan dari masa Majapahit, yaitu atap tumpang pada bangunan-bangunan candi. Bangunan candinya ditiadakan, atap tumpangnya terus dipakai, dan itu tidak akan mengganggu keimanan Islam ya. Orang akan terus tetap bersembahyang, bersolat di bawah naungan atap tumpang. Jadi banyak lagi beberapa pencapaian kebudayaan masa Majapahit yang terus dipertahankan pada masa perkembangan Islam di Jawa sejauh tidak mengganggu akidah Islamiyah. Oke. Relief itu mengandung makna sebenarnya, tidak hanya makna keagamaan, tetapi suatu candi yang dihias dengan relief tentu sudah diperhitungkan oleh para pembuatnya. Candi ini pantasnya dihias relief apa? Oh, relief Sudamala misalnya, Candi Tegowangi. Kita ke Candi Tegowangi dan kita melihat ternyata pemahatan relief Sudamala di Candi Tegowangi tidak lengkap. Yang sudah selesai itu sisi barat di samping kiri pintu, sisi selatan, sisi utara selesai. Belum dipahatkan di sisi utara. Jadi selesai di sisi timur. Mengenai ketiadaan relief Sudamala di sisi utara menimbulkan pertanyaan arkeolog.
Biasanya arkeolog akan menjawab, satu, belum selesai dikerjakan karena panelnya sudah tersedia. Panel-panel relief yang sudah tersedia juga ada di Candi Singosari, di kaki Candi Singosari. Panelnya sudah tersedia, tinggal dipahat. Tapi tidak ada pahatan relief cerita. Di Candi Sanggerahan juga panelnya sudah ada. Apakah para pembuatnya dulu Rupakara itu memang belum selesai mengerjakannya? Kalau dinyatakan belum selesai, berarti ada sesuatu tiba-tiba yang menghendaki pekerjaan selesai. Tafsir baru sekarang adalah bukan belum selesai, tapi hemat saya adalah memang tidak diselesaikan. Memang hanya selesai sampai di situ. Panel yang tersisa itu bukan disisakan, memang tidak akan dibuat relief. Mengapa? Simbol keagamaan. Bahwa bagian itu tidak ada isi-isi apapun lagi. Bagian itu bagian kosong, di mana para umat datang, para peziarah datang hanya melihat bagian kosong, tidak terpengaruh lagi oleh pandangan-pandangan duniawi, oleh rupa, oleh bentuk cerita. Jadi relief Sudamala di Candi Tegowangi misalnya, bagian sisi utaranya tidak diselesaikan, memang sengaja tidak diselesaikan untuk keperluan keagamaan. Dan relief Bennett Kempers ya, seorang peneliti yang sangat mendalam tentang kepurbakalan Indo-Buddha, dia pernah menyatakan bahwa relief itu penggambaran masyarakat sejaman, penggambaran aktivitas sejaman. Jadi kita bisa melihat lewat relief bagaimana rumah-rumah masa itu, bagaimana pekerjaan ibu masa itu, bagaimana memasak di dapur, begitu. Kalau penggambarannya memang bisa masuk logika dan bisa diterima sejaman, itu bisa. Tapi ada penggambaran relief yang di luar logika. Misalnya di Candi Penampiran, digambarkan orang membajak dengan 2 ekor gajah. Nah itu kan tidak masuk akal. Untuk kita membajak itu ya biasanya dengan lembu atau dengan kerbau. Tapi apakah di Jawa dulu ada gajah gitu dan dipergunakan untuk membajak? Nah itu adalah metafora. Jadi itu semacam simbol cerita keagamaan untuk mengajari pendidikan. Lalu cerita-cerita lainnya, misalnya cerita Sri Tanjung misalnya. Sri Tanjung itu digambarkan sesudah meninggal, arwahnya naik ikan lumba-lumba. Nah itu kan sudah cerita legenda dan mitos ya. Digambarkan arwahnya itu sebagai putri naik ikan lumba-lumba. Itu kan bukan penggambaran sejaman, penggambaran cerita. Jadi kembali kepada penggambaran relief, agaknya kita bisa membagi dua. Ada penggambaran relief yang pragmatis, yang menyatakan kegiatan sejaman. Ada penggambaran relief yang metaforis, yang punya makna dan simbol-simbol keagamaan. Tapi arkeolog, terutama mereka yang mendalami Hindu-Buddha, akan senang mengamati relief. Karena relief ini punya pesan yang beraneka, data juga bisa mendalam, dan interpretasi itu bisa dilakukan terhadap relief apabila kita mempunyai suatu jaringan data untuk membahasnya.